Langit berguncang bersama kehampaan. Chen Ping dan Huo Zhao, yang telah menghilang tanpa jejak dan tidak terdeteksi keberadaannya, muncul lagi. Kedua orang itu berdiri di udara saling berhadapan, dan Huo Zhao menunjukkan senyum pahit di wajahnya. "Kamu menang," kata Huo Zhao. "Ah, aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati, tapi tubuh ini tidak akan mampu bertahan." Chen Ping menyeringai. Huo Zhao juga tersenyum. Dia sudah tahu saat ini bahwa Chen Ping di depannya bukan lagi dirinya sendiri, tetapi telah dirasuki oleh makhluk yang kuat. Dan dia juga seorang guru yang menakjubkan di alam surgawi. Di hadapan orang lain, aku yang sedikit abadi, tidak ada bedanya dengan seekor semut. "Penatua Huo, apakah kamu belum membunuh Chen Ping?" Huo Zhenfeng melihat bahwa Chen Ping masih hidup, jadi dia bertanya dengan keras. Huo Zhao melirik Huo Zhenfeng, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Huo Zhao tiba-tiba menghilang dengan sangat cepat dan akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Huo Zhenfeng tercengang. Tuan Muda Ming juga sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. "Tuan penjaga, ini anakmu, bunuh dia." Gan Xiaohan menunjuk Chen Ping dan berkata, "Bagaimana mungkin seorang guru Mahayana biasa membuat begitu banyak dari kalian takut padanya? Lihat, aku akan membunuhnya dengan satu pukulan." Penjaga itu menatap Chen Ping dengan tatapan penuh penghinaan. "Wah, apa kau masih membutuhkanku? Kalau aku melakukan apa-apa, tubuhmu akan hancur," kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. "Senior, saya akan melakukannya sendiri." Chen Ping tahu bahwa jika dia membiarkan Raja Iblis Ciyun melawannya lagi, tubuh fisiknya pasti akan hancur. Meskipun dia bisa membangun kembali tubuhnya, itu akan memakan waktu lama, dan Chen Ping tidak mau menunggu. "Baiklah, bermainlah sebentar." Raja Iblis Ciyun mengembalikan kendali tubuhnya kepada Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Raja Iblis Ciyun ini baru saja menyebut pertarungan dengan makhluk abadi sebagai permainan. "Saya hanya seorang kultivator Mahayana. Siapakah yang akan percaya kalau aku menceritakan hal ini kepada orang lain?" Seorang kultivator Mahayana berani bertarung dengan seorang abadi. "Tuan Chen, biarkan saya mencoba pria besar ini." Pada saat ini, Nan Batian membuat tubuhnya setinggi 100 meter dan berkata kepada Chen Ping, "Saya khawatir kamu bukan tandingannya." Chen Ping sekilas tahu bahwa Nan Batian bukanlah tandingan pria ini. Meskipun Nan Batian dulunya seorang abadi, dia terjebak di tangga surga terlalu lama, dan kekuatannya ditekan di dunia surga dan manusia ini, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi lawan pria itu. "Tuan Chen, meskipun kita tidak sepadan, aku akan tetap mengalahkannya." "Kalau tidak, kau tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali." Setelah Nan Batian selesai berbicara, dia meninju penjaga itu. Dua raksasa, setinggi 100 meter, sebenarnya sedang bertarung satu sama lain saat ini. Semua orang harus melihat ke atas dan menonton. Ledakan. Tinju kedua raksasa itu saling bertabrakan, dan tubuh besar Nan Batian terus mundur ke belakang, dan seluruh lengannya mulai hancur. Kemenangan diputuskan hanya dengan satu pukulan, dan Nan Batian masih sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, Nan Batian telah mengalami beberapa pertempuran besar dan belum pulih sepenuhnya. Melihat lengannya yang patah, Nan Batian berkata dengan canggung, "Tuan Chen, saya tidak bisa melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri." Chen Ping melayang di udara, menatap penjaga itu dengan dingin. "Wah, aku sungguh tidak ingin membunuhmu, seorang kultivator Mahayana. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan mengotori tanganku. Sayangnya, saya berjanji untuk melindungi gunmen selama 3000 tahun, dan saya harus melakukannya. Aku akan membuatmu mati bahagia, jangan khawatir." Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia meninju Chen Ping di udara. Ketika pukulan ini dilayangkan, jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di antara langit dan bumi,
serta raungan dan jeritan melengking bergema di seluruh daratan Huoang. Pada saat ini, tanah Huoang tampaknya telah menjadi api penyucian. Tuan Chen, hati-hati, ini adalah Dead Soul Fist. Nan Batian melihat ini dan memperingatkan dengan keras. Pukulan jiwa kematian semacam ini, selama Anda diselimuti oleh jiwa yang penuh dendam, tidak mungkin Anda bisa bertahan hidup meskipun Anda tidak terkena serangan. Siapapun yang dikelilingi oleh roh pendendam semacam ini, jiwanya akan terkikis dan akhirnya menjadi roh pendendam dalam Dead Soul Fist. Ada jutaan jiwa penuh dendam yang menjaga pukulan ini, yang menunjukkan berapa banyak orang yang telah dia bunuh dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan penjaga itu, ekspresi Chen Ping menjadi serius dan wajahnya terlihat sangat jelek. Chen Ping ingin menggunakan teknik jantung konsentrasi untuk menyerap dan memurnikan jiwa-jiwa yang penuh kebencian tersebut, tetapi dengan begitu banyaknya jiwa yang penuh kebencian, akan dibutuhkan waktu. Bagaimana pihak lain bisa memberi waktu kepada Chen Ping? Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, ingin membuat celah dengan pedang itu dan kemudian melarikan diri dari area yang diselimuti oleh tinju jiwa kematian. Namun sebelum Chen Ping bisa bergerak, cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar, dan kemudian binatang penelan langit kecil itu berlari keluar. Menghadapi jutaan jiwa yang penuh kebencian, mata si binatang penelan langit kecil itu berbinar. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar. Jutaan jiwa yang penuh dendam itu langsung tersedot ke dalam perut binatang kecil penelan langit. Mulut binatang penelan langit kecil itu bagaikan pusaran air. Jiwa-jiwa yang penuh dendam itu ingin melarikan diri, tetapi mereka tersedot dengan kuat. Melihat pemandangan ini, penjaga itu tercengang. Dia tidak tahu benda aneh apa ini. Dalam sekejap, jutaan jiwa yang penuh dendam itu tersedot pergi, dan semua yang ada di surga dan di bumi kembali normal. Semua orang menatap kosong, berdiri di sana dalam keadaan linglung. Di bawah tatapan semua orang, binatang kecil penelan langit menjilati bibirnya, dan akhirnya kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat binatang penelan langit kecil itu kembali, dia langsung tertawa dan berkata kepada penjaga, "Hewan peliharaan kecilku kelaparan. Terima kasih atas makanannya." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang. Sang penjaga melihat jutaan jiwa yang penuh dendam menghilang dan mulai menangis. Mereka adalah jutaan jiwa pendendam yang telah kubina sepanjang hidupku. Kau harus memberiku kompensasi. Penjaga itu menangis sangat sedih pada saat itu. Kerja kerasnya sepanjang hidup ditelan oleh hewan peliharaan kecil yang aneh. Melihat penjaga dengan tubuh sebesar itu benar-benar menangis, Chen Ping sedikit bingung sejenak. Setelah menangis beberapa saat, Souhu menyeka air matanya dan menatap Chen Ping dengan tajam. "Nak, tunggu saja aku akan mengingatmu." Setelah berkata demikian, penjaga itu berbalik dan pergi. "Tuan penjaga, mengapa Anda melakukan hal ini?" Melihat ini, Gan Xiaohan buru-buru bertanya dengan keras. "Aku telah kehilangan jutaan jiwa yang penuh dendam, apalagi yang kau inginkan dariku? Aku hanya berjanji untuk melindungimu selama 3.000 tahun, tetapi aku tidak mengatakan akan bekerja untukmu." Sang penjaga memandang Gan Xiaohan dan berkata, "Tuan pelindung, tetapi Chen Ping ingin menghancurkan sekte kami. Anda harus melindungi kami," kata Gan Xiaohan. Penjaga itu melirik Gan Xiaohan, lalu menatap Chen Ping dan berkata, "Temanku, tolong beri aku sedikit muka dan jangan ganggu klan Gan. Ampuni saja mereka." Penjaga ini sebenarnya memohon belas kasihan Chen Ping dan mencoba menyelamatkan muka. "Sekte Gan harus dihancurkan." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Saat Gan Men mulai melawannya dan berdiri bersama Master Ming, mereka ditakdirkan untuk binasa. "Sial, tidak bisakah kau bersikap sopan padaku? Apa kau benar-benar ingin aku melakukan ini padamu?" Sang penjaga meraung dengan marah. "Kamu bisa mencobanya." Chen Ping tampak tenang dan tidak takut sama sekali. "Wah, aku memberimu wajah, kan?" Wajah penjaga itu berubah dingin, lalu dia melancarkan pukulan. Meskipun tidak ada jutaan jiwa yang menyimpan dendam,
Kekuatan pukulan ini menyebabkan kehampaan bergetar dan langit serta bumi berubah warna. "Jangan takut, menantuku, ayah mertuaku ada di sini." Disertai teriakan keras, cahaya pedang pun menyusul, langsung menghalangi kekuatan pukulan tersebut. "Ayah!" Hua Yuying tidak dapat menahan diri untuk berteriak ketika dia melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah penguasa wilayah utara. Penguasa wilayah utara tampak seperti makhluk abadi, memegang pedang besi hitam di tangannya. "Lao Bei, kapan Tuan Chen menjadi pamanmu? Lagi pula, kau orang tua, kau tidak pernah mengatakan kalau kau punya anak perempuan." Ketika Lin Chong melihat penguasa wilayah utara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Chen Ping mengikuti Lin Keting, kapan dia mengikuti putri penguasa wilayah utara? "Kaisar Lin, sebelumnya aku tidak memilikinya, tetapi sekarang aku memilikinya. Putriku dan Chen Ping telah menikah sejak lama," kata penguasa wilayah utara. Ketika Hua Yuying mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah karena malu. Karena dia pernah tidur dengan Chen Ping, pasti ada darah Chen Ping di tubuhnya, jadi dia akan tahu jika dia memeriksanya. "Orang tua, kamu hanya berada di tingkat ketujuh alam abadi, dan kamu berani menghentikanku." Sang penjaga memandang penguasa wilayah utara yang muncul dan berteriak dengan marah. "Aku tidak bisa menghentikanmu sendirian, tapi bagaimana jika kami berlima?" Setelah mengatakan itu, 4 aura mengerikan lainnya muncul dari langit. 5 penguasa wilayah dari timur, selatan, barat, utara dan tengah semuanya ada di sini. Chen Ping mengenal penguasa wilayah selatan, penguasa wilayah barat, dan penguasa wilayah utara. Lagi pula, dia pernah bertemu mereka sebelumnya. 2 tuan lainnya agak asing baginya. Terutama penguasa wilayah barat, yang ditakuti oleh Tuan Si begitu dia muncul. "Sayang, apa kabar? Kami berlima orang tua di sini untuk membantumu. Jangan takut." Penguasa wilayah barat mendatangi Chen Ping dan berkata dengan wajah menyanjung. Melihat penguasa wilayah barat begitu menyanjung Chen Ping, semua orang tercengang. Terutama Lin Chong, dia tidak mengerti apa yang telah terjadi pada penguasa wilayah barat hingga dia begitu menyanjung Chen Ping. Penguasa wilayah utara menatap penguasa wilayah barat dan tak dapat menahan senyum. Hanya dia yang tahu bahwa penguasa wilayah barat begitu ketakutan hingga dia mengompol sepanjang jalan. "Senior, terima kasih atas bantuanmu." Chen Ping tersenyum sedikit dan berkata, "Sama-sama, sama-sama. Karena kamu menantu penguasa wilayah utara, kita adalah keluarga. Jangan khawatir." Setelah penguasa wilayah barat selesai berbicara, dia menatap penjaga itu dan berkata, "Dasar orang besar bodoh, kami berlima akan datang dan melawanmu dan melihat apakah kami bisa membunuhmu." Setelah mengatakan itu, penguasa wilayah barat mengambil langkah pertama. Dia harus tampil baik di depan Chen Ping. 4 penguasa domain lainnya juga menyerang bersama dan menyerang penjaga. Melihat ini, sang penjaga mulai bertarung dengan 5 penguasa domain. Tuan Muda Ming sedikit mengernyit saat melihat kelima penguasa domain yang muncul, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa kelima orang tua ini, yang selama bertahun-tahun tidak peduli dengan urusan duniawi, tiba-tiba mulai membantu Chen Ping. Mungkinkah ada orang kuat tertentu di balik Chen Ping yang ingin didekati oleh kelima orang tua ini? "Apakah kamu punya orang lain? Aku bisa menunggumu menelepon seseorang." Chen Ping menatap Tuan Muda Ming dan bertanya dengan sok. Wajah Guru Ming tampak sangat jelek. Dia tidak pernah membiarkan orang lain lebih sombong daripada dirinya, tetapi sekarang Chen Ping benar-benar pamer di depannya. Tubuh Tuan Muda Ming gemetar dan wajahnya merah karena marah, tetapi sungguh tidak ada seorang pun yang dapat mengirimnya saat ini. Sekarang dia hanya berharap agar penjaga gunmen dapat mengalahkan kelima penguasa domain, maka keseimbangan akan berpihak padanya. Bersamaan dengan gemuruh yang datang dari langit, sinar cahaya terus memancar keluar. Hanya dalam sekejap, beberapa sosok perlahan muncul. Penjaga itu memasang ekspresi jelek di wajahnya, tetapi kelima penguasa domain juga tidak tampak santai.
Lupakan saja, ini hanya janji. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Aku pergi sekarang. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di langit, dan Gan Xiaohan memandangnya dengan bingung. Apa-apaan perlindungan ini? Jika ada bahaya, lari saja. Apa gunanya melindungi? Ming Shao berdiri di atas kapal tulang dan menatap dingin ke arah Gan Xiaohan dan Huo Zhenfeng, sampah. Tak seorang pun dari mereka berani berbicara. Bagaimanapun, hidup dan mati mereka bergantung pada kata-kata Guru Ming. Jika mereka tidak memiliki perlindungan dari 4 dunia bawah, mereka pasti sudah dihancurkan oleh Chen Ping sejak lama. Untung saja kita memiliki penangkal formasi langit dan bumi. Kalau tidak, kita berlima tidak akan mampu menandingi lelaki besar bodoh itu. Penguasa wilayah utara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit terkejut. Ketika Chen Ping melihat bahwa kelima penguasa domain telah menang, ekspresi di wajahnya langsung berubah menjadi sarkastis. Kalian semua idiot, mengikuti Tuan Ming untuk mengincarku. Tidakkah kalian menyangka bahwa ada seseorang di belakangku? Karena kamu telah memilih berpihak pada Tuan Ming, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat kelima penguasa domain dan berkata, 5 senior, saya harap kalian dapat membantu saya menghancurkan Lian Sanmen dan keluarga Huo. Paman, tidak masalah. Penguasa wilayah utara mengangguk, lalu berkata kepada penguasa wilayah lainnya, saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bertindak. 5 penguasa domain bergegas menuju Gan Xiaohan, Huo Zhenfeng dan yang lainnya.